wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Stianti, NIM 19521124 dari kelas MBS 7F. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi perusahaan jasa Simply Fresh Laundry. Yang pertama mengenai profil Simply Fresh Laundry. Simply Fresh Laundry merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa layanan cuci dan setrika per kilogram. Bisnis ini didirikan pada tahun 2006 oleh Bapak Agung Nugroho Susanto di Yogyakarta. Saat ini Simply Fresh Laundry sudah berkembang menjadi bisnis franchise yang memiliki lebih dari 300 outlet tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu outlet ke-269 beralamat di Jalan Duet Raya nomor 3 Karangasem, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Jam pelayanan jasa laundry ini dibuka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Simply Fresh Laundry ini memiliki slogan laundry kiloan kualitas hotel. Itu yang selanjutnya mengenai jasa layanan laundry. Layanan jasa yang ditawarkan Simply Fresh Laundry adalah jasa pencucian pakaian secara wet cleaning maupun dry cleaning, melayani jasa setrika dan laundry satuan seperti kemeja, celana, rok, topi, boneka, selimut, sepatu, dan tas. Juga terdapat layanan antar jemput laundry dan laundry express, yaitu jasa laundry kilat dengan waktu selesai hanya 4 jam selesai. Untuk harga yang ditetapkan, setiap jenis layanan jasa laundry di setiap daerah dan outlet berbeda-beda, baik cucian kiloan maupun satuan. Sedangkan pada outlet 269 yang berada di Solo ini, pelayanan cuci komplit laundry dengan pilihan berbagai macam pewangi hanya dihargai dengan sebesar 6.000 per kilogramnya. Untuk yang selanjutnya mengenai keunggulan yang membedakan usaha Simply Fresh Laundry ini dengan usaha laundry lainnya, yaitu yang pertama, adanya pelayanan cuci kilat atau laundry express 4 jam selesai. Yang kedua, mencuci sesuai dengan washing care label sehingga pakaian menjadi lebih awet dan terjaga. Yang ketiga, sistem pencatatan modern menggunakan komputer dengan program software yang dirancang khusus untuk laundry. Yang keempat, memberikan jaminan apabila pakaian tidak bersih untuk dicuci kembali tanpa mengeluarkan biaya lagi. Yang kelima, sistem pengepakan eksklusif menggunakan plastik atau kertas packing khusus laundry guna untuk menjaga kebersihan dan kerapian pakaian. Untuk yang keenam, deterjen yang digunakan ramah lingkungan dan yang pewangi yang digunakan mengandung formula antibakteri. Untuk yang terakhir, menggunakan teknologi ultraviolet untuk mensterilkan air dari kuman, sehingga air yang digunakan menjadi lebih higienis, bebas dari bakteri dan kuman, aman untuk mencuci pakaian bayi, dan aman untuk orang yang memiliki kulit sensitif. Untuk yang selanjutnya mengenai analisis lingkungan pemasaran. Untuk yang pertama, analisis kebutuhan dan kecenderungan dari lingkungan mikro. Bisnis yang sukses selalu melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya bisa dipenuhi dan menghasilkan untung yang besar. Pelaku bisnis harus mengenali kebutuhan pasarnya, berupaya selalu melakukan perbaikan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Simply Fresh Laundry hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan layanan jasa cuci pakaian dan setrika. Jenis layanan jasa laundry ini yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing masyarakat. Kekuatan ekonomi adalah dampak persaingan global yang meningkat. Perusahaan dan konsumen berada di dalam lingkungan global yang berubah secara cepat. Perusahaan harus mengawasi 6 kekuatan utama, yaitu kekuatan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Sehingga Simply Fresh Laundry ini berupaya untuk menganalisis kebutuhan agar kegiatan pemasaran jasa dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tepat sasaran. Untuk yang selanjutnya mengenai analisis. Untuk selanjutnya yang kedua, menguraikan dan menanggapi kekuatan lingkungan makro perusahaan.
Untuk yang pertama, lingkungan demografis. Lingkungan demografis berhubungan dengan besarnya populasi, struktur usia, distribusi geografis, komposisi etnis, dan distribusi pendapatan. Populasi manusia penting karena secara keseluruhan kebutuhan mereka menjadi alasan eksistensi bisnis. Jasa laundry menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan pakaian rapi, wangi, tanpa harus mencuci sendiri di rumah. Saat ini, kebutuhan laundry sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat, mulai dari remaja sampai dewasa, seperti mahasiswa dan pekerja kantoran, terutama bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup serba praktis dan tidak memiliki waktu luang untuk mencuci pakaiannya di rumah. Untuk yang kedua, lingkungan ekonomi. Terjadinya perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap produk. Pendapatan masyarakat yang tinggi berpeluang menggunakan layanan jasa laundry ini karena mereka lebih memilih menggunakan jasa laundry karena kepraktisannya. Meskipun mengeluarkan biaya yang cukup mahal, tetapi itu sebanding dengan hasil pencucian pakaian yang rapi dan wangi. Itu yang ketiga, lingkungan politik. Perusahaan harus mengetahui segalanya tentang lingkungan hukum dan politik, mencakup tindakan pemerintah, undang-undang pemerintahan, kebijakan publik, dan tindakan yang memengaruhi operasi perusahaan atau bisnis. Simplified Laundry ini sudah memiliki surat tanda pendaftaran waralaba dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri serta tergabung dalam Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI, sehingga bisnis ini sudah terjamin keamanan dan tidak melanggar hukum apapun. Untuk yang keempat, lingkungan budaya. Perubahan gaya hidup masyarakat serba praktis dan mudah berdampak pada perilaku masyarakat dalam menyelesaikan kegiatan sehari-harinya. Salah satu dampak perubahan gaya hidup adalah dalam hal mencuci dan menyetrika pakaian. Sebagian orang beranggapan bahwa mencuci dan menyetrika pakaian menguras banyak waktu dan tenaga. Tuntutan kesibukan menyebabkan sebagian masyarakat tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri, sehingga banyak masyarakat ini lebih memilih menggunakan jasa laundry. Simplified Laundry ini berupaya selalu menjaga kualitas pelayanan agar konsumen merasa puas dan loyal. Untuk yang selanjutnya, lingkungan alam. Upaya Simplified Laundry dalam menjaga kelestarian lingkungan alam adalah menggunakan deterjen yang ramah lingkungan sehingga limbah cucian yang dibuang dapat terurai. Namun untuk mengantisipasi adanya zat-zat kimia berbahaya lainnya, maka perusahaan membuang air sisa cucian melalui 2 jalur pembuangan. Untuk jalur yang pertama, sisa air cucian dibuang pada tempat yang telah dibuat sebelumnya. Untuk jalur yang kedua, air sisa cucian dibuang melalui saluran pembuangan limbah rumah tangga dengan kompensasi harus membayar iuran per bulan sebagai kontribusi untuk menjaga kebersihan. Itu yang keenam, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi dari Simplified Laundry adalah menggunakan teknologi ultraviolet untuk mensterilisasikan air dari kuman, sehingga air yang digunakan menjadi higienis, bebas dari bakteri atau kuman, memanfaatkan sistem komputerisasi dan dalam administrasi dan pencatatan keuangan, serta menggunakan smartphone untuk meningkatkan pendapatan melalui sistem antar jemput laundry. Untuk yang selanjutnya mengenai program pemasaran jasa dan relationship marketing. Untuk yang pertama, peran pemasaran. Dalam dunia bisnis, kepuasan konsumen memegang peran penting dalam keberhasilan perusahaan. Dalam memilih jasa yang ditawarkan, tentu saja konsumen akan melakukan evaluasi terhadap atribut-atribut melekat pada jasa yang sesuai dengan persepsi konsumen. Persepsi konsumen ini berbeda-beda untuk
setiap perusahaan penyedia jasa perlu melakukan upaya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dinilai penting oleh konsumen. Berdasarkan hasil perhitungan performasi, variabel promosi memiliki nilai performa keseluruhan yang negatif. Oleh karena itu, usulan yang diberikan lebih difokuskan untuk variabel promosi. Adapun usulan yang diberikan antara lain seperti meningkatkan pembagian brosur dan flyer di sekitar kampus dan jalanan, memberikan diskon atau bonus untuk mahasiswa, dan membuat baliho untuk promosi. Selain itu juga dilakukan desain ulang papan nama yang menarik dan mudah dibaca, memasang pelang penunjuk arah, serta menambah jam operasional buka laundry. Untuk yang kedua, jasa dan bauran pemasaran. Dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia memiliki rencana persiapan seperti toko dan publikasi, pemilihan SDM dan pengelolaan laundry, serta evaluasi kerja pelayan. Selain itu, persaingan antar jasa laundry juga kuat dan setiap usaha jasa laundry kini berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan dari pelayan jasa yang dimiliki. Oleh karena itu, penentuan strategi perusahaan dalam pemasaran akan mempengaruhi hasil tidaknya tujuan akhir dari perusahaan. Jika penentuan strategi pemasarannya kurang tepat, dapat berakibat kurang maksimalnya pendapatan yang diperoleh atau bahkan dapat mengalami kerugian. Namun, jika strategi yang digunakan tepat, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, yang ketiga, relationship marketing pada Simply Fresh Laundry yaitu melakukan program promosi, yaitu dengan melakukan promosi gratis mencuci beberapa kilo. Untuk promosi tersebut dalam bentuk voucher, Simply Fresh Laundry juga memberikan diskon bagi pelanggan yang telah memberi ulasan bintang 5. Promosi selanjutnya yaitu dengan melakukan iklan secara digital dengan tujuan agar konten dan promosi yang telah dibuat akan lebih banyak dilihat oleh orang dengan target yang jelas. Untuk yang keempat, menentukan penekanan pasar dalam relationship marketing. Peluang usaha laundry ini merupakan peluang usaha yang cukup banyak dikembangkan oleh orang untuk saat ini. Laundry merupakan salah satu bentuk layanan jasa bagi mereka yang selalu menginginkan hidup yang lebih mudah dan praktis. Apabila para mahasiswa dan pegawai kantor yang merasa cukup memiliki uang, tentunya akan lebih suka untuk mencuci pakaiannya memakai jasa laundry karena lebih nyaman, mudah, dan memanjakan. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang maju, mendorong saya untuk menciptakan inovasi baru dalam peluang bisnis pencucian pakaian yang cepat, fast response, dan tempat nyaman bagi setiap pengunjung yang datang ke tempat Simply Fresh Laundry ini. Yang selanjutnya mengenai aspek sumber daya manusia. Untuk peran SDM, untuk bidang marketing, kemampuan untuk mempersuasi pelanggan. Sedangkan untuk bidang keuangan, kemampuan membaca dan menganalisis laporan keuangan. Untuk pengelolaan SDM, adapun perencanaan sumber daya manusia. Simply Fresh Laundry ini meliputi aktivitas yang pertama, job analysis atau analisis jabatan. Adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencari informasi suatu jabatan. Yang kedua, penarikan atau rekrutmen. Upaya mencari calon karyawan yang memenuhi syarat tertentu, sehingga perusahaan dapat memilih orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan yang ada. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Bagi pelamar yang lulus seleksi tetapi belum memiliki pengalaman, sebelum ditempatkan terlebih dahulu perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Direncanakan program pelatihan dan pengembangan secara berkala setiap tahunnya. Untuk yang selanjutnya, membangun layanan konsumen. Pelayanan yang diberikan pada Simply Fresh Laundry ini agar konsumen puas yaitu yang pertama, memberikan kesan pertama pada pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah, baik, dan sopan. Yang kedua, memberikan harga terbaik yang pas dan cocok untuk pelanggan, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Dan selanjutnya, memberikan strategi marketing yang baik agar pelanggan merasa tertarik dengan memberikan voucher diskon dan
promo. Untuk yang selanjutnya, selalu menjaga kebersihan outlet agar terlihat rapi dan nyaman dilihat. Yang selanjutnya, proses manajemen SDM. Untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi perusahaan adalah tersedianya sumber daya manusia yang handal, pekerjaan yang terprogram dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut, serta adanya dukungan dana yang memadai. Sedangkan bagi seorang pemimpin yang profesional dituntut persyaratan antara lain mengelola seluruh potensi yang dimiliki oleh sumber daya yang tersedia, atau meningkatkan keandalan staf, bisa menempatkan staf sesuai dengan keterampilan dan keahliannya, sehingga menghasilkan kinerja yang sinergis dan mempunyai sikap disiplin. Untuk yang selanjutnya, manajemen kualitas jasa. Yang pertama, manajemen kualitas jasa. Kebersihan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan tersebut memberikan kepuasan dan kebahagiaan pada pelanggannya. Perusahaan sebagai individu dalam suatu sistem memfokuskan kegiatan kepada pelanggan sebagai konsumen jasa agar dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan, dalam memberikan atau menyediakan jasa maupun produk yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan. Di lain pihak, perusahaan sebagai suatu sistem juga harus membahagiakan pelanggan internal, dalam hal ini yaitu karyawan. Tujuannya agar menghasilkan layanan yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan eksternal. Yang selanjutnya, siapakah pelanggan? Pelanggan pada bisnis jasa Simplifast Laundry ini menargetkan pada mahasiswa dan orang-orang yang bekerja kantoran yang tidak banyak meluangkan waktunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Untuk yang selanjutnya, nilai yang diterima konsumen. Simplifast Laundry selama ini telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, namun demikian perlu dilakukan analisis kepuasan pelanggan, sehingga dapat mengetahui dengan pasti ada tidaknya pelanggan yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Simplifast Laundry. Selama ini, Simplifast Laundry belum pernah melakukan pengukuran kualitas pelayanannya. Dengan dilakukannya pengukuran kualitas pelayanan dapat sebagai pertimbangan untuk mengembangkan bisnis jasa laundry dan melakukan perbaikan-perbaikan terkait kualitas pelayanan yang diberikan. Nilai yang akan diterima konsumen yaitu kepuasan telah melakukan laundry di Simplifast Laundry. Untuk yang selanjutnya, memahami kualitas jasa. Kualitas pelayanan pada jasa laundry bisa dilihat dari cucian laundry seperti pakaian yang bersih, wangi, dan disetrika dengan rapi. Juga dapat dilihat dari segi pelayanan dalam menerima dan menyampaikan jasa seperti menerima pakaian yang akan dicuci dengan ramah, penuh perhatian, dan memberikan tempat duduk jika pelanggan sedang menunggu atau mengantri. Dan pakaian dapat diambil sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dengan adanya kualitas jasa atau pelayanan dirasakan oleh konsumen, maka konsumen akan merasa puas, sehingga konsumen akan datang kembali untuk melakukan pembelian ulang dan menjadi pelanggan tetap, dan kemungkinan mereka akan merekomendasikan kepada orang lain atau teman-teman mereka. Yang selanjutnya, pasar konsumen dan perilaku konsumen Simplifast Laundry. Untuk yang pertama, faktor budaya. Konsumen melakukan keputusan pembelian jasa laundry ini karena rekomendasi dari keluarga dan teman yang sebelumnya pernah menggunakan layanan jasa Simplifast Laundry, atau karena review yang diberikan oleh konsumen pada media sosial Simplifast Laundry. Para konsumen menggunakan jasa laundry ini karena lebih praktis, terjamin, dan bergaransi, serta nyaman dibandingkan menggunakan jasa laundry konvensional yang belum memahami teknologi digital. Yang kedua, faktor sosial. Konsumen jasa Simplifast Laundry ini melakukan keputusan pembelian jasa karena mengikuti keluarga maupun teman yang sedang menggunakan jasa ini, sehingga konsumen jasa ini cenderung melakukan keputusan pembelian jasa karena terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Untuk yang ketiga, faktor pribadi. Konsumen Simplifast Laundry memutuskan untuk menggunakan jasa layanan laundry ini karena gaya hidupnya yang simpel, praktis, terjamin,
dan memiliki harga yang murah sehingga dapat menyesuaikan dengan pendapatan atau keadaan ekonomi mereka. Selain itu, konsumen menggunakan jasa ini karena tuntutan pekerjaan maupun tanggung jawab yang membuat mereka lebih memilih hal yang praktis dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan. Untuk yang keempat, faktor psikologis. Konsumen Simplifresh Laundry menggunakan jasa laundry ini karena terpengaruh motivasi dan persepsi dalam mendapatkan kebersihan, kerapian, dan keharuman dari barang-barang yang akan mereka gunakan dengan menggunakan jasa yang praktis. Dengan menggunakan jasa laundry ini, mereka percaya bahwa barang-barang mereka akan mendapatkan layanan yang baik sesuai dengan harapan mereka, sehingga membentuk citra yang positif dalam benak konsumen tersebut. Untuk yang selanjutnya, kekurangan outlet Simplifresh Laundry ini. Yang pertama, media pemasaran online belum dimanfaatkan dengan baik. Bisnis jasa Simplifresh Laundry di outlet Solo ini kurang memanfaatkan media sosial sebagai media pemasarannya. Jasa ini hanya memanfaatkan media WhatsApp sebagai sarana berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan pelanggan, serta hanya bergantung dengan media sosial Instagram Simplifresh Laundry sebagai media pemasaran bersama dan nasional, sehingga menurut kami kurang efektif untuk Simplifresh Laundry outlet Solo ini, karena dengan memiliki media sosial pribadi untuk cabang Solo akan memperluas pasar di area Solo dan menarik konsumen baru dengan konten-konten yang disajikan. Untuk yang kedua, layanan cuci cepat atau ekspres belum variatif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menyatakan bahwa Simplifresh Laundry memiliki layanan cuci cepat dalam kurun waktu 4 jam saja. Namun, layanan cuci ekspres ini masih tertinggal dengan jasa laundry lainnya yang memiliki jasa laundry ekspres hanya kurun waktu 2-3 jam saja. Untuk yang ketiga, kurang proaktifnya karyawan dalam memperkenalkan program member. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, konsumen Simplifresh Laundry belum memanfaatkan program member yang disediakan oleh layanan jasa ini, dikarenakan kurang informasi konsumen dan tidak proaktifnya karyawan dalam memperkenalkan program member kepada konsumen baru, serta pelanggan merasa keberatan membayar deposit maupun biaya registrasi member. Berikut ini suasana Simplifresh Laundry dari segi tempat pencucian dan penyimpanan laundry yang sudah selesai di rak-rak yang telah disediakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.